I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Merpaung. Saya semester 1A Manajemen. Saya di sini akan membahas ejaan bahasa Indonesia. A. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Fungsi huruf kapital yaitu A. Sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. Yang kedua, sebagai penjelasan sebutan gelar yang disertai dengan nama. Ketiga, sebagai huruf awal dalam penulisan sebuah peristiwa bersejarah. Yang keempat, sebagai awal dari penulisan yang berhubungan dengan agama atau kitab suci. Yang kelima, digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. Yang keenam, menunjukkan nama orang atau julukan, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan huruf kapital. Kamis. K merupakan huruf pertama dari penulisan nama hari. Setidaknya. S merupakan huruf awal dari suatu kalimat dan berada di kata pertama. Huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penggunaan huruf miring yaitu 1. Sebagai penegasan atau penghususan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Seperti huruf terakhir kata abjad adalah D. Kedua, untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan berbahasa Indonesia. Seperti nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, dan perasaan dalam suatu bahasa. Tanda bahasa berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada pembaca yang berisi penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca hubung, penggunaan tanda baca pisah, penggunaan tanda baca kurung, kata si dan sang, partikel, singkatan dan akronim, penggunaan tanda baca kurung siku, penggunaan tanda baca garis miring, dan penggunaan tanda baca apostrof. Penggunaan tanda baca titik dua, penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Penulisan kata yang berisi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti ku, kau, mu, dan-nya, kata depan ke, di, dan dari, dan angka dan lambang bilangan. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan biasanya digunakan sebagai bahasa asing, namun tidak dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Penyebab adanya kata serapan dalam Arsya menyebut bahwa ada beberapa faktor yang menyebab terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain. Kaidah-kaidah penulisan kata serapan. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, serapan dari bahasa Arab. Yang keempat,
ain pada awal suku kata menjadi a, i, u. Contoh kata serapan terbaru seperti daring, online, luring, offline, gawai, gadget, warganet, netizen. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.